Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Sebelumnya pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proses redesign pada kasus tugas proyek kami yaitu adalah untuk IB dan IK di kampus Institut Teknologi Dan. Sebelum memulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu dulu dari saya Pertimari Purba dengan NIM 12S23042 dan lanjut dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Andika Nadabdab dengan NIM 1223013. Kenalkan, nama saya Gracia Pardede dengan NIM 12S2304. Perkenalkan, nama saya Ranti Insan Pakpahan dengan NIM 12S23008. Perkenalkan, nama saya Kevin Gultom dengan NIM 12S23001. Perkenalkan, nama saya Grace Tidora dengan NIM 12S23043. Perkenalkan, saya Chris Mencisian dan NIM 12S23003. Oke, lanjut langsung ke materinya. Nah, sebelum memasuki proses redesign, saya akan menjelaskan, yaitu di bagian proses sebelum dilakukannya redesign. Nah, pada proses sebelum di redesign, yaitu pada proses izin keluar dan izin bermalam di kampus Institut Teknologi Del, di situ terdapat proses yang berwarna hijau, yaitu merupakan proses value adding, dan akan dijelaskan oleh teman saya, di mana proses tersebut menghasilkan nilai ataupun bermanfaat terhadap kelangsungan proses ini. Ataupun jika proses ini dihapus, maka proses yang lain akan berpengaruh. Dan pada proses yang berwarna merah, yaitu adalah proses di mana jika ini dia hapus, itu tidak akan berpengaruh terhadap proses yang lain. Nah, untuk melakukan proses izin dan IK, yang pertama sekali yang dilakukan adalah mahasiswa memilih metode apa yang dilakukan, yaitu melalui sistem kah atau melalui manual. Nah, jika melalui sistem, maka mahasiswa wajib login CIS, kemudian melakukan fitur memilih fitur yaitu adalah asrama dan kemahasiswaan, di mana mahasiswa itu harus memilih melakukan IB kah atau IK. Nah, jika memilih IB, maka mahasiswa harus memilih izin bermalam dan request serta mengisi rencana keberangkatan, waktunya, dan keperluan IB-nya untuk apa, dan melakukan request ataupun membuat baru. Begitu juga dengan IK. Nah, lalu untuk bagian manual, mahasiswa merequest secara manual, di mana mahasiswa mendatangi BAK, kemudian mengonfirmasi IK-nya, kemudian mengisi rencana berangkat, kembali keperluannya, dan apa saja. Kemudian di sini dilakukan subproses. Subproses ini, IB dan IK ini, di mana ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam IB dan IK mahasiswa. Nah, di sini bagian subproses, untuk IB dan IK, mahasiswa yang ingin IB atau IK, untuk IB, mahasiswa harus menunggu konfirmasi dari keasramaan. Lalu, ketika mahasiswa sudah menunggu, kemudian sudah dikonfirmasi oleh keasramaan, nah, apakah saat sudah dikonfirmasi itu udah di-approve apa belum? Jika belum di-approve, maka IB-nya otomatis ditolak. Tapi jika sudah di-approve, maka IB mahasiswa tersebut diterima. Nah, untuk IK-nya, ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, contohnya, mahasiswa harus menunggu konfirmasi dari dosen wali, BAK, dosen pengampu untuk dijadwal IK-nya, kemudian keasramaan. Nah, jika salah satu dari mereka ini tidak mengonfirmasi izin mahasiswa tersebut, maka otomatis izin mahasiswa tersebut harus ditolak. Karena di sini kita lakukan gateways paralel. Nah, sedikit berbeda dengan IK sistem. Nah, untuk subproses approval IK manual, mahasiswa itu yang melakukan IK manual itu harus menunggu dosen wali, BAK, dosen pengampu, dan keasramaan. Kemudian di sini mereka harus sama-sama meng-approve. Jika salah satu dari mereka tidak meng-approve, maka otomatis IK-nya tidak disetujui oleh pihak-pihak tersebut. Maka mahasiswa otomatis tidak bisa melakukan IK. Nah, apakah setelah melakukan subproses tersebut, apakah sudah di-approve semua? Nah, seperti itu yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Apakah sudah di-approve semua? Jika
Jika tidak, jika salah satu pihak tersebut tidak meng-approve, maka IB atau IK-nya ditolak. Dan jika di-approve, maka mahasiswa men-scan keberangkatannya di pos 1 sampai dengan dia men-scan kembali ke pos 1 dan kemudian kembali ke kampus. Nah, bedanya dengan dengan IB, mahasiswa itu menandatangani surat IB, kemudian kembali ke pos 1. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai motivasi dari melakukan proses redesign. Jadi kami melakukan proses redesign ini karena berdasarkan Devil Quad Angel, terdapat beberapa alasan utama mengapa proses ini perlu dilakukan redesign, yaitu yang pertama itu kecepatan atau time. Redesign proses ini bertujuan untuk mempercepat alur persetujuan izin, terutama dengan menyederhanakan langkah-langkah dalam proses persetujuan yang cenderung kompleks. Dengan perbaikan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui sebuah izin dapat dikurangi secara signifikan, sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapat kepastian lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua itu alasannya yaitu kualitas atau quality. Redesign ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan proses persetujuan izin. Karena dengan seperti yang kita lihat pada CIS kita, jika kami merequest IK atau IB, kami selalu tidak mendapat kepastian. Dengan itu akan dilakukan redesign untuk membuat fitur notifikasi untuk memberikan kepastian kepada si pengguna. Hal ini dilakukan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian atau pengiriman dokumen. Selain itu, sistem ini akan memberikan kepastian seperti yang tadi saya bilang kepada mahasiswa atau pemohon izin melalui pemberitahuan otomatis terkait status permohonan mereka, sehingga permohonan dapat segera mengetahui perkembangan prosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya motivasi dalam proses redesign yang ketiga itu adalah biaya dan cost. Di mana ini mengurangi penggunaan dokumen fisik itu merupakan salah satu pengurangan biaya karena tidak perlu biaya pencetakan, pengarsipan, dan pengiriman. Salah satunya yang kita tampak dari proses bisnis IBK ini pada IB, di mana mahasiswa harus mencetak surat IB agar bisa melakukan IB. Namun karena dari desain nanti proses dari si pencetakan dokumen visi ini akan dihilangkan pada proses redesign, proses IB dan IK. Selanjutnya adalah fleksibilitas atau flexibility, di mana ini berhubungan dengan teknologi. Salah satunya itu kita dampak dalam proses bisnis itu, yaitu pada izin IK. Sehingga itu dalam proses redesign itu akan dihilangkan karena kita hanya mengambil alternatif digital. Jadi kalau misalnya di IB pun juga salah satunya itu juga termasuk yang pencetakan tadi, karena kan kita pakai digital. Jadi kalau mau IB, dokumen-dokumen itu jadi nggak penting lagi, nggak harus ditandatangani oleh satpam, tetapi hanya menunjukkan bukti dokumen secara digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konteks redesign heuristik, di mana bagian pertama itu tax level, yaitu tax elimination. Oke, pada bagian awal ini dilakukan beberapa eliminasi pada tax pada BPMN sebelum dilakukan redesign, di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi daripada proses, bisa juga untuk mengurangi biaya dan sumber daya, meningkatkan produktivitas, mengurangi kompleksitas proses, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Lanjut ke BPMN-nya. Di bagian pool keasramaan, yaitu mengonfirmasi izin, taksi ini dihapus beserta dengan gateway-nya, di mana taksi ini merupakan konfirmasi izin untuk IK. Kenapa kami menghapus mengonfirmasikan izin ini? Karena
kurang relevan izin keasramaan terhadap izin keluar mahasiswa karena pada dasarnya itu izin keluar itu dilaksanakan di kampus bukan di asrama. Jadi taks ini kami hapus. Dan juga tujuannya adalah untuk em, mengurangi waktu persetujuan. Selanjutnya untuk BPMN kedua, selanjutnya untuk BPM kedua di bagian tax elimination di subproses approval IB dan IK. Di sini kami juga menghapus beberapa izin di bagian keasraman, yaitu mengonfirmasikan izin. Selanjutnya untuk bagian main proses approval IB dan IK. Sebelum di redesign, di sini ada ditentukan beberapa metode, yaitu apakah dia request melalui sistem atau request manual. Namun pada BPMN ini kami bersepakat untuk menghapuskan subproses approval IK manual karena subproses approval IK manual ini sangat memakan waktu, di mana itu harus memprint surat ikannya terlebih dahulu, kemudian menjumpai orang-orang yang berkesangkutan untuk dimintai tanda tangan. Dan jikalau salah satu tidak di-approve, maka ikannya itu akan ditolak. Jadi ini akan sangat memakan waktu dan juga distance. Dan juga akan memakan cost biaya untuk ngeprint surat. Jikalau surat itu ditolak. Jadi di sini ada beberapa taks yang akan dihapus, itu request melalui sistem dan request manual. Karena taks kami itu akan langsung ke login cheese. Karena ini taks ini sesudah di redesign akan langsung ke login cheese. Jadi melalui sistem. Selanjutnya itu akan menghapus beberapa taks selanjutnya, yaitu request IK ke ruang BAK. Karena ini juga memakan waktu, yaitu distance, jarak. Selanjutnya itu konfirmasi IK dan juga taks-taks selanjutnya menuju proses approval IK manual. Selanjutnya juga kami menghapus taks di bagian menandatangani surat IB dan juga menandatangani surat. Karena ini kami anggap merupakan cost dari segi biaya dan juga dari segi waktu. Di mana taks-taks ini akan diubah pada materi yang akan dijelaskan teman saya selanjutnya mengenai flow level. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai heuristik tentang flow level, yaitu kami menggunakan parallelism enhancement. Jadi parallelism enhancement pada redesign heuristik ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem, terutama dalam konteks perancangan ulang atau redesign proses bisnis atau sistem perangkat. Nah, jadi kegunaan kami melakukan parallelism enhancement yaitu pertama tentunya meningkatkan efisiensi proses, karena dengan melakukan parallelism, tugas atau proses yang sebelumnya dilakukan secara sekuensial dapat dilakukan secara bersamaan. Selain itu, menggunakan parallelism ini bisa menghindari kemacetan karena jika ada bagian yang lambat dalam suatu proses, bagian lainnya tetap bisa berjalan. Jadi pekerjaan tidak perlu berhenti menunggu bagian yang lambat selesai. Dan tentunya menggunakan sumber daya dengan maksimal karena parallelism memastikan semua orang atau alat yang tersedia bisa bekerja tanpa adanya yang menganggur. Dan tentunya mengurangi waktu tersebut karena dilakukan secara bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN-nya. Nah, pada flow level parallelism yang sebelum dilakukannya parallelism, di sini kita menunggu konfirmasi dari dosen jangka waktu IK atau dosen pengampu selama mata kuliah dengan waktu yang sama dengan yang kita IK, lalu dosen wali, BAK, dan kasraman. Di sini kita melakukannya secara berurut, yaitu pertama kita menunggu dari dosen jangka waktu IK, lalu setelah itu dosen wali, BAK, dan kasraman. Menurut kami di sini kurang efektif karena dosen jangka waktu IK dan dosen wali dapat dilakukan secara paralel sehingga memotong waktu
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan dari bagian proses level automation. Jadi sebelum masuk ke BPMN-nya, saya akan menjelaskan apa itu dari automation itu sendiri. Nah, jadi automation itu adalah konsep dalam manajemen bisnis yang berfokus pada peningkatan efisiensi ataupun kecepatan proses menggunakan teknologi. Dan jadi dari konteks ini, automasi berarti menggunakan perangkat lunak ataupun teknologi khusus untuk menggantikan atau mengurangi peran dari manusia dalam berbagai aktivitas ataupun kerja bisnis bertujuan untuk mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan juga meningkatkan konsistensi dari alur kinerja proses. Jadi saya langsung masuk saja ke BPMN-nya. Jadi sebelum before redesign ini, kita bisa melihat pada bawahkan sedikit. Nah, jadi pada before di redesign ini kita mengetahui ada peran dari orang tua itu dengan menandatangani surat IB dan juga dari peran satpam yang selanjutnya dengan menandatangani surat. Itu merupakan dari manual. Jadi setelah kami after redesign itu dengan menggunakan automation teknologi, peran dari manusia sendiri atau orang tua kami menguranginya atau menghapusnya dengan menggantikan dengan automation atau teknologi yang bertujuan dari teknologi ini untuk menjadikan lebih efisien. Juga satpam bisa memantau pergerakan manusia secara real time dengan tanpa orang tua ataupun manusia lagi, dan itu juga mempercepat proses itu lebih efisien, akurat, dan juga aman. Jadi itu merupakan tujuan dari automation itu menggunakan teknologi dengan menggantikan peran dari manusia, yaitu dengan menghapus peran orang tua tersebut. Jadi seperti itu. Dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian to be process, yang dimana to be process ini adalah hasil dari analisis dan redesign dari proses bisnis yang telah kami redesign tadi. Jadi di sini pada intinya itu prosesnya itu dia lebih sederhana dan prosesnya ini kan sudah kami rencana ulang. Jadi untuk menghilangkan dan meminimalkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi di sini juga prosesnya itu lebih efisien dengan alur yang lebih sederhana dan penggunaan sumber dayanya optimal. Seperti tadi izin keluar yang secara manual kami sudah menghapusnya sehingga proses bisnis ini bisa lebih sederhana lagi dan lebih memberikan uh, lebih responsif terhadap perubahan. Sekian yang bisa kami presentasikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.